Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% ke angka 6.992. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan tahun 2021-nya masih bagus dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas support kuatnya. Dan beberapa saham di sektor CPO yang saat ini mulai rebound kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari ini naik 0,84% ke harga 2.390. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Antam saat ini memang sudah mulai melemah. Jadi saat ini garis uptrendnya telah patah. Dan bisa kita lihat, Antam saat ini masih berusaha untuk bertahan di atas support di 2400. Jadi walaupun hari ini berada di bawah harga 2400, ini supportnya belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat, hari ini Antam sempat turun menuju harga 2300 dan berhasil rebound kembali. Sehingga candlenya ini candle hammer. Dan bisa kita lihat lagi, di atas 2400 masih ada resisten di 2500. Jadi ini zona resisten yang sebelumnya masih kuat menahan kenaikan dari saham Antam. Dan untuk garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat saat ini di harga 2210 untuk garis EMA 50 dan garis EMA 150 di harga 2220. Dan hari ini keluar artikel berita bahwa Antam masih cetak laba bersih senilai 1,86 triliun atau melonjak 61% lebih di tahun 2021. Jadi secara laporan keuangan, Antam masih bagus laporan keuangannya. Tapi secara grafik memang saat ini sudah mulai terlihat sedikit melemah. Tapi untuk tren jangka menengah, Antam masih oke selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat ada distribusi. Dan asing juga setelah sebelumnya masuk melakukan akumulasi, hari ini masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat Antam masih layak untuk masuk watchlist teman-teman. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam, dari sekitar harga 3000 ke 2400, saat ini Antam masih ada potensi untuk rebound sementara. Jadi Antam masih bisa kita pantau. Apabila minggu ini masih bisa bertahan di atas harga 2400, masih bisa coba di entry dengan target jangka pendek di harga 2500 sampai 2700. Jadi ingat, entry apabila terlihat Antam bisa naik di atas harga 2400. Apabila harga 2400 ternyata gagal ditembus Antam, sebaiknya apabila mau entry adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Karena apabila gagal break, maka zona resisten, zona harga 2400 sampai 2500 ini akan berubah menjadi resisten kembali. Dan Antam berpotensi untuk lanjut turun ke garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila terkonfirmasi ini sudah berubah menjadi resisten, Antam sudah harus hati-hati karena zona ini akan menjadi resisten kuat kembali untuk saham Antam. Selanjutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP hari ini naik 3% lebih ke harga 1385. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang LSIP trennya sudah tidak bergerak tren. Jadi saat ini garis uptrend telah patah, bisa kita lihat telah turun di bawah harga 1400 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sempat turun menyentuh garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan pada tanggal 15 kemarin terbentuk pola hammer, jadi hampir mirip dengan candle Antam hari ini. Dan tanggal 16 hari ini LSIP berhasil rebound dari garis support ini dan naik kembali mengetes atau mendekati resisten di 1400. Jadi walaupun hari ini rebound dari garis EMA 50, tetap harus hati-hati karena selama masih gagal break dari harga 1400, LSIP ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Karena memang secara tren saat ini trennya sudah mulai melemah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham LSIP. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam, secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, lebih aman adalah tunggu LSP berhasil break di harga 1400 baru teman-teman entry,
dengan target di harga 1450 untuk trading jangka pendek. Jadi selama masih belum terkonfirmasi break di harga 1400, sebaiknya jangan entry dulu, apalagi teman-teman beli di sekitar harga 1400. Apabila ternyata minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 1400 ternyata gagal break, LSP ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA50, dan apabila support ini ternyata juga terlewati, LSP trennya akan makin melemah dan berpotensi lanjut turun ke harga 1300 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1280. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, saat ini masih bisa di hold selama masih bertahan kuat di garis EMA 50. Berikutnya saya menganalisa saham SIM. SIM hari ini juga naik 2% lebih ke harga 500. Dan bisa kita lihat, SIM saat ini juga masih bertahan di atas support di EMA 50. Jadi untuk support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 486. Tapi untuk resistennya bisa kita lihat saat ini tepat di harga 500 yang merupakan resisten psikologisnya. Jadi hari ini SIM sempat naik di atas harga 500, ternyata masih gagal break. Jadi saat ini berada tepat di harga 500. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Dan sama seperti LSIP, asing juga masih terus masuk akumulasi saham SIM. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA50 ini, saat ini SIM masih bisa di hold. Jadi walaupun ternyata minggu ini gagal break di harga 500, selama masih bertahan di atas garis EMA50, tren SIM masih aman. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali dari garis EMA50-nya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu SIM berhasil break di harga 500 baru teman-teman entry dengan target jangka pendek di harga 520 sampai 550 untuk target take profit jangka pendeknya. Terakhir, saham AALI bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 12.150. Dan secara tren jika kita lihat, saham ini lebih bagus trennya atau pergerakannya daripada saham LSIP maupun saham SIM. Karena garis EMA50 masih jauh berada di bawah candle saat ini. Jadi secara tren, walaupun satu minggu terakhir ini sideways, secara tren jangka menengah saham AALI tren uptrendnya belum patah. Jadi bisa kita lihat support saat ini di harga 11.500. Saat ini AALI masih berusaha untuk naik di atas resisten 12.000. Dan di atas resisten 12.000 sudah ada resisten berikutnya di harga 12.500. Jadi memang satu minggu ini trennya masih bergerak sideways. Tapi tidak melemah seperti LSIP maupun saham SIM yang sempat turun menyentuh garis EMA50 walaupun hari ini masih sempat rebound kembali. Dan untuk garis MACD sebelumnya juga sama sempat bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan sama asing juga masih terus akumulasi saham-saham di sektor CPO. Jadi secara keseluruhan asing juga masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham AALI juga masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih bagus dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten berikutnya di harga 12.500. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, selama masih bertahan di atas harga 11.500 masih bisa di hold karena masih aman trennya dan ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.